Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang perlunya kesiapan sebelum pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini masih seputar tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam berpacaran yang akan menuju ke pernikahan, Pak Paul ya. Kita sudah membahas tentang perlunya ketertarikan dan perlunya kecocokan ya, tetapi kita akan bicara tentang kesiapan, Pak Paul. Ini bagaimana, Pak Paul? Pada dasarnya ada 3 kesiapan yang mesti kita memang perhatikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kesiapan batiniah, kedua adalah persiapan emosional, dan yang ketiga adalah persiapan jasmaniah. Nah, coba kita fokus langsung saja pada yang pertama, yakni kesiapan batiniah. Yang saya maksud adalah sebetulnya di sini kesiapan rohaniah ya. Kita mesti datang kepada Tuhan, membawa relasi kita kepadanya dan meminta pimpinannya. Kita mesti peka juga ya melihat apa yang terjadi dalam relasi kita dan memohon Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menilai kesiapan relasi ini masuk ke dalam pernikahan. Nah, saya percaya Tuhan menunjukkan kehendaknya lewat firman-Nya, lewat anak-anaknya, dan lewat situasi yang kita alami. Kenapa? Sebab ya, Dia adalah Bapa ya. Dan Dia Bapa yang sayang kepada kita anak-anaknya. Dia tidak ingin kita terjerumus dalam lembah masalah. Itu sebab Dia akan memperingati kita supaya kita bisa melihat bahwa relasi ini bukanlah relasi yang diberkatinya. Sebaliknya, bila Allah Tuhan kita menilai bahwa ini adalah relasi yang dikehendakinya, maka Ia pun akan memberkatinya. Jadi, kunci untuk melihat ya apakah relasi ini berada dalam kehendak Tuhan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Apakah Tuhan berada dalam relasi ini dan memberkati relasi ini? Nah, kita mesti dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dalam relasi ini lewat berbagai cara. Kita harus dapat menyaksikan bahwa Tuhan hadir dalam relasi ini. Nah, suatu kita mengalami pimpinan Tuhan dalam kita menjalani relasi ini, nah, barulah kita dapat dengan pasti berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan ini adalah sebuah kesiapan batiniah yang ada, yang mesti kita juga dapatkan. Ya, ini sesuatu kesiapan yang penting dan mutlak harus ada, Pak Paul, terutama bagi kita orang yang beriman. Tetapi biasanya pasangan juga merasa pokoknya sudah dapat yang seiman, ini sudah cukup gitu loh, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Sudah tentu memang kalau kita ya sudah memilih yang seiman, ini saya kira adalah hal yang baik ya. Jadi kita nggak sembarangan di dalam memilih pasangan hidup. Namun belum tentu yang seiman itu akhirnya adalah yang cocok buat kita. Jadi kita harus tetap jalani, jangan sampai kita langsung pokoknya kalau mendapatkan yang seiman seolah-olah udah dapat stempel, ini udah pasti cocok. Enggak. Tetap kita harus jalani dan kita harus melihat apakah Tuhan berkarya di dalam relasi kita ini. Apakah Dia memang sungguh-sungguh menuntun? Apakah Dia sungguh-sungguh memberkati relasi ini? Jikalau misalkan kita melihat, aduh ilah kok kita lebih sering berkelahinya daripada hidup damai sejahtera. Hubungan kita dengan Tuhan bahkan bukan mendekat, malah makin menjauh. Kok kita jadinya lebih jarang berbakti? Kita kok lebih jarang melayani Tuhan? Nah, hal-hal itu semua adalah pertanda yang harus kita awasi bahwa mungkin sekali ini bukan relasi yang memang Tuhan kehendaki. Tapi biasanya dalam masa pacaran kan kita menganggap bahwa ini memang sudah kehendak Tuhan, ini sudah rencana Tuhan bagi kita, maka kita dipertemukan gitu, Pak. Nah, makanya kita nggak bisa hanya ya melihat satu sisi saja, tapi kita memang benar-benar harus meneliti ya selama ini nih, apakah relasi kita ini relasi yang sungguh-sungguh Tuhan berkati. Apakah iman kita dan kasih kita kepada Tuhan bertumbuh? Apakah Tuhan memakai relasi ini untuk membawa kita mengenal kuasa Tuhan dengan lebih dekat dan real? Jadi yang terpenting adalah bukan saja kita sendiri bertumbuh, tapi kita pun melihat bahwa pasangan kita juga bertumbuh. Nah, pada akhirnya kita berdua makin dapat melayani Tuhan bersama. Ini penting, Pak Gunawan, sebab kita ini hidup yang gak selalu itu jalannya lurus. Saya ingat sekitar 7 tahun setelah kami menikah, kami pindah ke Malang, ke Indonesia. Nah, perpindahan tempat, perubahan sosial, perubahan jadwal kehidupan,
benar-benar memberikan tekanan tambahan kepada relasi kami. Jadi saat itu kami adalah orang tua muda dengan 3 anak usia 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Akibatnya saya dan istri saya mulai sering dilanda konflik. Nah, saya masih ingat Pak Gunawan dalam satu kondisi yang frustrasi ya. Saya mulai bertanya-tanya, apakah saya keliru memilih istri? Gak bisa enggak tuh muncul itu pertanyaan. Namun, setiap kali saya bertanya, saya diingatkan bahwa ketika kami berpacaran, kami selalu meminta pimpinan Tuhan dan kami melihat Tuhan sungguh-sungguh memimpin relasi kami. Dengan kata lain, saya tidak bisa menyangkal melihat campur tangan Tuhan yang jelas. Nah, ini menjadi sepertinya itu jangkar, pegangan saya melewati masa transisi yang sangat konflik itu. Jadi sebaliknya Pak Gunawan, kalau saya menengok ke belakang dan gak bisa berkata Tuhan tuh campur tangan, saya meminta Tuhan memimpin saya dan saya melihat Tuhan memberkati relasi kami. Kalau saya nggak bisa bilang begitu, besar kemungkinan waktu saya mengalami konflik, saya akan goncang. Saya mungkin akan bertanya-tanya, ini benar nggak ya kehendak Tuhan ya? Mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mau menikah, kita mesti mempunyai kesiapan batiniah. Kesiapan yang ada dalam roh kita ya, dalam hati kita bahwa ini adalah relasi yang Tuhan kehendaki dan Tuhan berkati. Nah, ini akan menjadi bekal yang kuat dalam kita nanti mengarungi pernikahan kita. Ya, ada sepasang muda-mudi gitu Pak Bal yang tengah berpacaran ya. Nah, sampai berpacaran sekian tahun lamanya, kemudian si wanita itu mengatakan, wah ini bukan kehendak Tuhan untuk kita menikah. Tapi si prianya berkata, enggak, saya sudah gumulkan ini kehendak Tuhan. Nah, mencari titik temunya bagaimana Pak Bal? Nah, sudah tentu yang wanita itu dan yang pria itu dua-dua harus memang memaparkan mengapakah baginya ini kehendak Tuhan dan mengapa baginya ini bukan kehendak Tuhan. Dalam kondisi itu tuh yang penting adalah menurut saya, kita memang melihat kondisi relasi itu. Kalau memang kita harus orang ketiga misalnya dipanggil, seorang konselor dipanggil, atau hamba Tuhan dipanggil, dan akhirnya orang ketiga itu berkata, wah ilah ini relasi, ini bukan relasi yang sehat, begitu. Banyak konflik dan sebagainya. Mungkin kita harus lihat hal-hal itu. Sebab memang kita nggak bisa berkata, konflik adalah pertanda Tuhan nggak memberkati atau menyetujui relasi ini. Enggak, kita nggak bisa berkata begitu. Tapi konflik memang seenggak-enggaknya harus membuat kita berhati-hati. Dan kalau kita kok nggak bisa selesaikan konflik, kok muncul lagi yang sama, kok nggak pernah berubah. Dan kalau ini berlangsung untuk waktu yang agak panjang, di situ kita memang harus bertanya-tanya, apakah memang ini pertanda dari Tuhan bahwa kita nggak bisa terus. Kalau memang kita berkata kita udah coba selesaikan, kita minta bantuan orang selesaikan, kok nggak bisa selesai, kok masalah yang sama terus muncul. Nah, mungkin ini adalah tanda dari Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan nggak selalu bicara dengan jelas kepada kita lewat firman-Nya. Kadang-kadang lewat kondisi realitas relasi kita itu sendiri. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Jika kita melihat, iya, ini relasi kok lebih banyak berkelahinya daripada berdamainya. Berarti kalau saya nikah, inilah yang akan saya nanti harus lalui. Nah, mendingannya jangan. Ya, tapi yang dipertanyakan itu adalah kalau mereka seiman ya Pak Bal, yang diimaninya sama, mereka melayani juga, yang dilayani juga sama. Kenapa yang satu bisa punya keyakinan bahwa ini kehendak Tuhan untuk putus, dan yang satunya berkata ini kehendak Tuhan untuk lanjut? Oke, memang udah tentu ya kita ini manusia seringkali nggak bisa terlepas dari unsur kepentingan pribadi Pak Gunawan. Saya masih ingat ya dulu sekali ya waktu saya masih kuliah. Dalam persekutuan kami ada seorang pria yang menyukai seorang teman wanita. Kami adakan persekutuan doa dan setelah persekutuan doa, dia itu menghampiri seorang atau teman wanita ini dan berkata bahwa tadi dalam doa Tuhan berfirman, kamulah pasangan saya. Nah, teman wanita ini nih orangnya bijaksana, dia cerita sama saya memang semua ini. Dia berkata, saya menjawab kalau ini memang adalah suara Tuhan, dia pasti akan berbicara juga kepada saya. Nah akhirnya, jadi dia nggak nolak, tapi dia juga nggak mengiyakan. Dia hanya berkata, ya saya akan tunggu apakah Tuhan juga nanti berbicara kepada saya. Dan ternyata memang tidak ada suara Tuhan. Dan akhirnya mereka nggak jadi. Dan akhirnya mereka masing-masing mempunyai keluarga. Nah tapi yang saya hargai adalah, teman saya yang pria ini, beberapa waktu setelah itu, mengakui langsung kepada wanita itu, maaf,
saya itu tuh menggunakan nama Tuhan secara sia-sia. Sebab sesungguhnya adalah ini daging saya. Emang saya menyukai kamu. Jadi saya itu tuh langsung mengaitkan pokoknya ini suara Tuhan. Padahalnya suara saya sendiri yang memang menyukai kamu. Jadi maaf, saya itu tuh nggak berani berkata begitu lagi. Nah, jadi memang kalau sampai ada satu orang berkata begitu, yang hatinya begitu, ada dua kemungkinan. Yang mau mempertahankan karena memang mencintai akan berkata ini suara Tuhan. Dan yang satunya yang mungkin juga bukan hanya karena ada banyak konflik, tapi bisa jadi dia sendiri udah berubah pikiran, cintanya udah berkurang atau apa, dan dia sekarang nggak mau lagi, dan dia memakai nama Tuhan. Nah, buat saya dalam kondisi seperti itu, kita nggak bisa pastikan, karena memang ya hanya Tuhan yang tahu. Saya akan hanya lihat relasi itu sendiri. Kalau satu udah nggak mau, ya mendingan jangan. Apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, saya nggak tahu pasti, tapi saya kira kok Tuhan juga akan mengerti bagaimana bisa meneruskan relasi dengan seseorang yang jelas-jelas sudah tidak mau lagi berada dalam relasi ini. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, ya mendingan jangan. Jadi ini memang suatu kesiapan yang mutlak dan sangat penting, gitu Pak Paul. Tapi selain kesiapan rohani atau batiniah, kesiapan apa lagi yang perlu kita perhatikan, Pak Paul? Kita juga mesti mempunyai kesiapan emosional, Pak Gunawan. Begini ya, pernikahan dan kehidupan berkeluarga menuntut kesiapan untuk mengorbankan banyak hal. Ya Pak Gunawan dan saya, kita dua-dua sudah menikah, kita tahu banyak pengorbanan. Misalnya, kita harus siap mengorbankan pilihan. Ya, sebelum menikah, kita dapat mengambil keputusan dan menjatuhkan pilihan sesuai dengan pertimbangan pribadi. Setelah menikah, kita mesti mengikutkan pasangan dalam keputusan kita. Dan kalau kita sudah punya anak, kita juga sedapatnya libatkan anak dalam setiap pertimbangan. Jadi kita harus memikirkan bukan saja apa yang terbaik bagi mereka, tapi juga apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, jadi kalau kita mau menikah, ya kita masih siap dengan hal ya mengorbankan pilihan. Nggak bisa, pokoknya kita ikuti pilihan pribadi. Harus selalu mempertimbangkan kepentingan semuanya. Nah, kalau kita nggak siap, ya jangan menikah, begitu. Artinya seseorang yang mau menikah ini dituntut untuk bisa menyangkali dirinya sendiri, gitu Pak. Itu adalah istilah yang sangat baik, Pak Gunawan, betul sekali. Karena memang Tuhan meminta kita ya harus berani menyangkal diri, nggak lagi mendahulukan pilihan atau kehendak pribadi. Nah, kalau kita memang mempunyai ego yang terlalu kuat, pokoknya udah mau apa ya harus dapatkan. Nah, ini akan menyusahkan orang sebab pernikahan bukanlah sebuah penjajahan. Pernikahan adalah sebuah kesatuan di mana dua orang menjadi satu. Gitu. Ya. Selain untuk mengorbankan pilihan itu artinya kita mengalah di dalam memilih, hal-hal yang lain lagi apa Pak? Yang berikut adalah kita juga masih siap mengorbankan waktu ya. Sebelum menikah kita dapat menggunakan waktu sesuai keinginan, kebutuhan pribadi, kita mau bangun jam berapa, terserah kita dan sebagainya. Setelah menikah kita harus bersedia mengorbankan waktu bukan untuk kepentingan dan kebutuhan kita, melainkan untuk kepentingan dan kebutuhan pasangan dan anak-anak. Jadi misalnya Pak Gunawan, kita ini selalu berkata, aduh ilah saya buang waktu nih gara-gara harus ngantar kamu, gara-gara harus ngurus anak. Nah, ini kan berarti kan kita nggak rela ya mengorbankan waktu. Jadi barang siapa hendak menikah, dia harus siap mengorbankan waktu. Dan memang kadang-kadang rasanya seperti membuang waktu, tapi itulah bagian dari pernikahan. Kalau kita tuh orang yang nggak bisa sedikit pun melihat bahwa nggak apa-apalah membuang waktu demi kepentingan pasangan, ya kita akan susah hidup dalam pernikahan dan kita akan menyusahkan juga pasangan dan anak-anak kita. Jadi sekali lagi ya kita masih siap mengorbankan waktu. Bagaimana dengan hak milik kita gitu Pak Paul? Nah, apakah itu perlu juga dikorbankan? Pasti itu Pak, pasti Pak Gunawan. Jadi kalau kita ini orang yang aduh ilah nggak bisa ya berbagi barang gitu ya. Kalau udah milik pribadi itu kita mesti simpen, kita larang orang untuk menyentuhnya, nggak boleh pakai pokoknya barang kita. Ya kita nggak bisa menikah dah. Kalau kita mau menikah, kita masih siap berbagi dan kadang-kadang kita juga harus siap barang kita tuh akhirnya rusak dipakai oleh orang kita atau anak kita. Misalnya ya kita ada barang elektronik, ya kita harus siap lah kadang-kadang mungkin anak kita akan pasang ini pasang itu akhirnya rusak. Ya udah nggak apa-apa,
ya kita harus beritahukan dan jaga. Tapi kalau sampai kejadian, ya udahlah kita terima. Jadi kita juga yang mau menikah mesti siap ya mengorbankan barang-barang pribadi kita. Tapi kan ada di dalam pernikahan itu semacam perjanjian gitu Pak ya. Barangmu, barangmu, barangku, barangku gitu. Sehingga dibuatlah semacam daftar kepemilikan gitu Pak Pol. Iya, iya. Nah ini bagaimana Pak Pol? Nah saya pikir ya kalau kita memang mau menikah seharusnya kita bersedialah untuk berbagi ya. Nggak bisa ini eksklusif barang saya, eksklusif barangmu. Ya kalau kita menyatu tapi dengan konsep ini barangku, ini barangmu, jadi bukanlah sebuah penyatuan, tapi ini sebuah kemitraan belaka seperti sebuah perusahaan, ya seperti PT jadinya yang masing-masing ada sahamnya, ya udahlah. Enggak ya, dalam pernikahan memang kita meleburkan diri, ya jadi dua menjadi satu. Nah, jadi ya kita masih siap berbagi. Ya tapi ada juga yang memang sepakat gitu Pak Pol. Ada barang-barang yang memang khusus milik masing-masing, tetapi ada barang-barang yang memang boleh digunakan bersama-sama. Ini kan saya rasa wajar-wajar juga gitu Pak Pol. Saya mengerti ada kalanya dalam kasus-kasus khusus ya, misalnya nih ya, saya tahu ada kasus di mana dua orang yang sudah parubaya, anak-anak sudah besar, kemudian pasangannya sudah meninggal dunia, masing-masing ide hidup sendirian, terus ketemu, terus mau menikah bersama. Nah akhirnya mereka tuh sebelum menikah memang ya menaikkan surat perjanjian agar apa tuh yang menjadi hak masing-masing dan harta masing-masing. Itu saya bisa mengerti kenapa, sebab dalam kasus seperti mereka ini kan mereka nanti harus mewariskan kepada anak-anak. Nah sudah tentu itu terpisah dari keluarga yang satunya, anak-anaknya memang mempunyai hak atas harta warisan dari orang tuanya yang asli atau yang kandung. Nah jadi dalam kasus seperti itu saya pikir ya nggak apa-apa. Di dalam kasus di mana dua-dua memang menikah dari awal, dari muda, tapi kalau dari awal sudah membagi-bagi seperti itu, saya takut Pak Gunawan, nantinya tuh yang satunya akan merasa sedikit banyak terhina. Sebab biasanya dalam kasus seperti itu, ini melibatkan satu pihak yang sangat kaya Pak Gunawan. Nah yang kurang kaya nanti akan merasa belum apa-apa, saya udah diwajibkan untuk tanda tangan seperti ini, jadi udah melukai perasaannya. Iya. Hal yang lain yang perlu dipertimbangkan untuk emosional ini apa Pak? Kita harus siap mengorbankan kebebasan. Sebelum menikah kan kita bebas berbuat apapun yang kita anggap baik. Kita dapat pergi dengan siapapun dan kemanapun. Nah setelah menikah kita masih siap melepaskan kebebasan itu. Kita harus siap mengikatkan diri dalam sebuah relasi pertanggungjawaban. Ya, jadi kita nggak bisa berkata pokoknya saya masih mau hidup bebas, kumpul dengan teman-teman, kita mau pulang jam berapa terserah kita. Dan ada yang begitu Pak Gunawan, pasangan nikah yang anggap masih lajang hidup semaunya, yang nggak bisa, kebebasan itu harus dikurangi gitu. Iya, itu juga bisa menyangkut tentang emosi pasangan kita atau diri kita sendiri mengenai perasaan Pak Pol. Ini bagaimana Pak? Betul Pak Gunawan, jadi kalau kita mau menikah ya kita juga masih siap mengorbankan perasaan. Maksudnya siapapun yang ingin menikah harus siap terluka, kecewa, sedih dan sebagainya. Jadi kalau kita ini sayang perasaan dan tidak siap untuk tersakiti, kita tidak siap untuk menikah. Ya, saya tahu kita kan nggak mau sengaja-sengaja menyakiti, tapi pada kenyataannya setelah kita menikah kita akan saling menyakiti kok. Jadi walaupun kita nggak mau mengecewakan pasangan, akhirnya kadang-kadang kita mengecewakan pasangan. Jadi dengan kata lain, di samping tawa dan cinta, kita harus hidup bersama dengan air mata dan kadang-kadang benci juga. Itulah kenyataan yang mesti kita terima. Jadi sekali lagi ya kita masih siaplah mengorbankan perasaan juga. Iya. Nah, kalau kita perhatikan dan kita bahas panjang lebar tentang ini, itu kan menyangkut tentang hak dan kewajiban dari masing-masing Pak Pol. Tepat sekali. Jadi memang kita bisa simpulkan ya kalau yang namanya siap secara emosional adalah siap untuk mengurangi hak, dan kita juga masih siap menambahkan tanggung jawab. Jadi kalau kita menikah berpikir pokoknya saya mau menambah hak dengan menikah, ya nggak bisa. Atau saya mau menikah supaya saya bisa mengurangi tanggung jawab, itu juga nggak benar. Jadi ya kita masih siap mengurangi hak dan menambahkan tanggung jawab. Sebagai contoh, ya sebelum menikah kita punya hak penuh atas tubuh kita. Namun setelah menikah, pasangan juga memiliki hak atas tubuh kita. Sebelum menikah, kita punya hak atas uang kita. Namun setelah menikah, pasangan turut mempunyai hak atas uang kita.
Kita nggak boleh berkata, ini uang saya, kamu nggak boleh sentuh-sentuh. Nah, itu nggak benar, karena keduanya harus melebur menjadi satu. Namun bukan saja siap mengurangi hak, kita pun harus siap menambahkan tanggung jawab. Setelah menikah, kita bertanggung jawab bukan saja atas diri kita, tapi juga atas pasangan dan anak-anak. Kita harus memikirkan, mengupayakan kesejahteraan mereka. Jadi ya, inilah yang harus kita lakukan, Pak Gunawan, sebagai pasangan. Sebelum kita menikah, kita harus juga siap ya, secara emosional. Kita harus siap mengurangi hak kita, dan kita harus siap menanggung lebih banyak tanggung jawab. Ya, jadi intinya atau kesimpulannya dari kesiapan emosional itu seperti apa, Pak? Jadi begini, kita harus siap untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri, itu intinya. Bila kita masih ingin hidup untuk diri sendiri sepenuhnya, mustahil kita akan dapat menikah. Sebab pernikahan dan perkeluarga adalah hidup berbagi. Nah, di dalam berbagi kita melepaskan, dan di dalam melepaskan kita justru menerima. Nah, itulah pernikahan yang Tuhan kehendaki. Iya, Pak Paul tadi di awal mengatakan ada 3 hal yang perlu disiapkan itu secara sungguh-sungguh. Hal yang ketiga apa, Pak Paul? Nah, selain dari kesiapan batinia, emosional, kita juga harus mempunyai kesiapan jasmania. Nah, ada 2 hal yang ingin saya fokuskan pada topik ini, yaitu kesehatan dan keuangan. Nah, mohon dimengerti ya, saya tidak mengatakan bahwa untuk dapat menikah, kita senantiasa harus berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Enggak ya. Namun saya mesti mengingatkan bahwa kesehatan berdampak besar pada kelangsungan pernikahan. Ya, jadi biaya pengobatan yang besar dan hambatan akibat sakit penyakit tidak memberikan tekanan yang besar pada pernikahan. Ada banyak pasangan yang akhirnya kan mengalami masalah yang berawal dari problem kesehatan. Namun sekali lagi Pak Gunawan, saya tidak melarang orang ya untuk menikah dengan seseorang yang mempunyai masalah fisik. Namun saya perlu mengingatkan bahwa jika kita memutuskan untuk menikah dengannya, kita harus siap menanggung konsekuensinya. Jika tidak siap, lebih baik kita ya mengakuinya apa adanya gitu. Iya. Sekarang ini orang sudah lazim pasangan-pasangan menjelang nikah itu memeriksakan kesehatannya di laboratorium dan periksa ke dokter dan sebagainya. Ini bermanfaat sekali, Pak Bang. Saya kira iya ya. Jadi ya kita memastikanlah bahwa memang pasangan kita itu tuh sehat. Misalnya ketahuan ada masalah yang serius dan memerlukan pengobatan, mungkin ya kita bisa menunda dulu. Kita ya fokuskanlah pada kesembuhannya terlebih dahulu. Atau karena kita sekarang tahu dia mempunyai penyakit yang seperti itu, dan kita jujur kita nggak siap untuk menghadapinya. Nah, lebih baik kita berkata apa adanya. Misalkan ada orang yang siap, ya nggak apa-apa. Ya, saya tahu ada orang yang tahu bahwa suaminya itu tuh nggak akan hidup panjang karena penyakit yang dideritanya, tapi memang dia mencintai suaminya dan keluarganya juga mendukung. Jadi mereka ya tetap menikah, meskipun tidak lama setelah itu suaminya ambruk lagi sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jadi kadang-kadang itu pun terjadi. Ya kalau siap ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak siap lebih baik jujur apa adanya. Daripada kemudian menikah, terus kemudian nggak bisa memegang janjinya, malahan lari atau apa. Nah itu kan lebih melukai pasangan kita. Cuman kadang-kadang kan penyakit itu tidak muncul sebelum pernikahan, Ya. tetapi setelah pernikahan lalu muncul gitu Pak Bos. Nah kalau itu yang terjadi, memang kita harus ya memegang janji nikah kita ya, dalam sehat, dalam sakit, kita akan mendampingi pasangan kita, begitu. Iya. Selain mempertimbangkan kesehatan, hal yang lain di dalam kesiapan jasmania ini apa Pak Bos? Kesiapan keuangan Pak Gunawan ya, berkaitan dengan soal keuangan. Saya kira sikap terbaik adalah bertanggung jawab. Saya mengerti ya bahwa standar setiap keluarga akan kecukupan nggak sama ya. Nah ada orang tua dan ada kalanya pasangan itu sendiri yang menuntut penyediaan yang berlimpah. Masalahnya adalah kan belum tentu ya pasangan muda dapat memenuhi standar yang telah dicapai oleh orang tuanya. Nah jadi sebaiknya kita tidak menetapkan standar kecukupan yang terlalu tinggi. Sebaliknya, nah saya juga mengingatkan ya, hati-hati karena ada orang yang memang bersikap gegabah Pak Gunawan. Ada yang beranggapan bahwa
tidak apalah hidup ala kadarnya, yang penting saling mencintai. Saya udah tentu mengerti cinta itu penting, tapi kecukupan juga penting ya. Nah jadi sebelum menikah sebaiknya ya kita mempunyai kesamaan harapan akan standar kehidupan yang diinginkan. Jangan sampai terdapat jurang perbedaan yang besar, sebab bila itu terjadi, hampir dapat dipastikan uang akan menjadi masalah yang kerap diungkit-ungkit. Jadi sekali lagi kuncinya adalah siapkanlah pernikahan secara bertanggung jawab. Pastikan kebutuhan mendasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan biaya kehidupan bersama akan tercukupi. Juga kalau memungkinkan, perkirakan biaya tambahan seperti nanti hamil, biaya kelahiran anak, dan apakah bisa kita tabung uang untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Nah kalau itu bisa kita persiapkan, nah barulah saya kira kita siap ya untuk menikah secara keuangan juga. Ya minimal itu diantara mereka itu sudah ada yang mendapat mempunyai penghasilan tetap gitu Pak boleh? Betul sekali, dan bukan hanya tetap tapi juga memang bisa mencukupi kebutuhan mendasar itu. Ya Pak Paul, sehubungan dengan perbincangan kita ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Lukas 14 ayat 28 sampai ayat ke-30 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini nasihat yang baik dari Tuhan kita Yesus. Jadi ya apapun ya yang menjadi kondisi kita nantinya harus siap lah pokoknya. Kalau enggak siap untuk menikah, sebaiknya ya jangan dipaksakan. Ya lebih baik ditunda atau dibatalkan daripada hancur-hancuran setelah pernikahan gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perlunya kesiapan sebelum pernikahan. Dan ini merupakan bagian dari pembicaraan tentang tugas dalam berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan